Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini yaitu akan mempresentasikan mengenai ACC Paham Modul 4 mengenai web dinamis dengan Django. Sebelumnya, kami dari kelompok Latam 7 dan perkenalkan, nama saya Muhammad Birki Rizky dengan nomor NIM D600-2022. Dan rekan saya yang bernama Rian Adi Royce yang berNIM D600-200-159. Pada presentasi kali ini yaitu akan membahas mengenai web dinamis, terus ada membahas database, kemudian ada poin C yaitu membahas proses data, dan yang keempat yaitu ada preview dari website modul 4. Dan pada poin pertama ini yaitu akan membahas tentang web dinamis yang akan disampaikan oleh Rian Ardi Royce. Pada Rian Ardi Royce, saya persilahkan. Ya, pengertian web dinamis yaitu web dinamis merupakan sebuah website yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung. Dalam artian pengguna dapat menambah, memodifikasi, ataupun menghapus konten di dalam sebuah web tanpa harus membuka struktur kode dari web tersebut. Nah, kelebihan dari web dinamis yaitu pertama, konten dan layout dapat berubah-ubah. Yang kedua, menggunakan dinamika HTML. Yang ketiga, menggunakan pemrograman server untuk mengatur perubahan data. Yang keempat, data menggunakan CMS, yaitu Context Managed System, untuk mengubah konten website. Dan yang terakhir, dapat mengubah database untuk menyimpan konten. Kekurangan dari web dinamis, banyaknya yang menggunakan website dinamis dengan menggunakan SEO, yaitu sulit untuk di halaman pertama. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Birki. Baik, pada poin kedua ini saya akan bahas mengenai database. Database atau basis data itu sendiri merupakan arti kata kumpulan data yang terhimpun melalui waktu, sehingga dapat dikatakan memiliki kapasitas yang terus bertambah dan berkembang. Pada database ini tersimpan di hardware, komputer, dan tengah software untuk melakukan manipulasi untuk kegiatan tertentu dan sesuai kebutuhan tertentu. Berikut ini yaitu tingkatan database. Ada karakter, yang pertama itu ada karakter, yang merupakan bagian data terkecil, dapat berupa karakter numerik, huruf, ataupun karakter khusus lainnya. Yang kedua yaitu urutan tingkatan kedua ada file data. File data ini yaitu untuk mempresentasikan suatu atribut dari record yang menunjukkan suatu item dari data. Yang selanjutnya itu ada record. Record sendiri itu merupakan kumpulan dari file membentuk suatu record. Kemudian urutan tingkatan keempat ada file, yaitu file terdiri atas record-record yang menggambarkan satu kesatuan data yang sejenis. Kemudian yang terakhir yaitu ada database itu sendiri, yaitu kumpulan dari keseluruhan file atau tabel yang membentuk suatu database. Dan pada poin C ini akan disampaikan oleh Rian Ardi Royce. Di sini saya akan menjelaskan tentang untuk mengedit list. Nah, pada list ini kita bisa melihat nanti muncul tabel. Tabelnya ini di sini untuk nomor barang, nama barang, kode barang pada halaman dashboard. Nah, kalau yang bawah ini untuk jika ingin mengedit data, data itu akan muncul juga. Maksudnya sama kayak yang di atas, ada nomor barang gitu. Nah, untuk mengedit kalau ini Ahref, ini URL dashboard update, yaitu lambang untuk mengedit data. Kalau yang bawah ada URL dashboard delete, ini untuk menghapus data dari tabel. Nah, untuk pada models.py di sini kita bisa melihat model-model dari tabel-tabel itu. Kalau jika nama barang yaitu teks, berarti itu ditulis. Kalau kode itu biasanya itu ditulis nih, kan card field juga. Warna itu juga card field. Kalau produksi ini berarti untuk tanggal. Biasanya itu yang depan itu pertama tahun, bulan, baru tanggal. Jika stok barang itu intergen berupa angka. Barang yang terjual itu juga intergen berupa angka, sisa barang itu intergen berangka. Harga barang itu kartrid diisi sendiri, terserah. Nah, ini biasanya ini bisa buat untuk
memasukkan data dan juga mengedit data. Sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Birgi. Baik, pada URL.py ini yaitu pada URL pattern yaitu untuk menampung pad-pad yang sudah dibuat yaitu seperti pad update, create maupun yang lainnya. Kemudian pada views.py yaitu terdapat kelas-kelas dev yaitu yang pertama dev update untuk merequest atau menampilkan data yang akan diupdate. Ya, ini basis ini diambil dari model.py yaitu kelas apa itu basis. Kemudian data ini diisikan sesuai dengan form-form yang akan diisi. Kemudian inisial ini yaitu untuk memanggil data ini dan instan ini untuk menghubungkan data update ini. Kemudian pada form itu menggunakan metode pengiriman post, di mana apabila jika data yang dimasukkan itu benar, maka data itu akan masuk dan tersimpan. Kemudian ini return yaitu mengembalikan ke halaman driver list. Kemudian yang ke-delete masih agak mirip yaitu untuk menghapus data yang ada di database. Dan ini juga merupakan basis ini diambil dari model.py. Kemudian pada create ini yaitu untuk membuat form yang digunakan yaitu form metode post. Baik, pada poin D ini kita akan menjelaskan mengenai preview website pada modul 4 yaitu web dinamis menggunakan Django. Pertama-tama kita gunakan atau membuka CMD dulu. Lalu kita keluar dari folder ini. Kemudian masuk ke folder pada modul web dinamis itu. Kemudian langsung kita run server aja. Baik, mari kita tunggu agar linknya itu keluar. Kita langsung salin saja, kemudian pastekan ke sini. Baik, ini merupakan tampilan dari modul 4, yaitu halaman tabel. Pada halaman tabel ini yaitu berisikan tabel dari daftar data barang yang meliputi dari nama barang, kode, warna, produksi, stok barang, barang terjual, sisa barang, dan harga barang. Dan pada tabel ini juga terdapat tombol aksi, yaitu yang berguna untuk mengedit maupun menghapus data. Kemudian di sini terdapat tombol tambah data, yang berguna untuk menambah data pada tabel di sini. Kemudian di bagian kiri terdapat halaman grafik dan halaman utama. Kemudian pada bagian bawah terdapat footer. Baik, langsung kita coba saja untuk menambah data. Baik, kita klik saja tambah data dan kita akan langsung ke halaman yang lain. Ya, kita langsung isikan saja formnya yaitu misalnya itu sandal Pakalulu. Baik, pada tombol kembali ini yaitu kita akan mengarahkan pada halaman sebelumnya yaitu halaman tabel data. Sedangkan pada tombol kirim ini maka data yang ada di form ini akan segera masuk ke dalam tabel. Kita klik saja kirim. Ya, ini data yang ini udah keluar yaitu sandal Pakalalo coklat. Ini stoknya 15, ini barang terjualnya itu 10, sisa barangnya 5. Baik, kalau gitu kita coba edit langsung aja. Barang terjualnya itu menjadi 14. Dan sisa barangnya itu tinggal 1 berarti. Kita langsung kirim saja. Barangnya langsung berubah yaitu barang terjual menjadi 14 dan sisa barangnya menjadi 1. Dan pada tombol aksi satunya lagi yaitu dapat tombol aksi untuk menghapus, yaitu kita hapus saja langsung dengan mengklik tombol ini. Ya, dan ini sudah terhapus. Baik, itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 87. Apabila terdapat kesalahan kata, saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.